Di video ini akan dijelaskan mengenai besar sudut antara dua bidang. Misalnya ada soal limas TABCD. Jadi limas TABCD itu maksudnya limas dengan puncak titik T dan alas berupa segi 4 ABCD. Jadi limas TABCD memiliki alas suatu persegi dengan panjang sisi 2 cm. Jika tinggi limas adalah 1 cm, tentukan besar sudut antara bidang TAD dan TBC. Kita lihat dulu gambaran 3 dimensinya. Jadi ini suatu limas dengan alas persegi, di mana yang dicari yaitu besar sudut antara bidang TAD dan TBC. Jadi ini bidang TAD, kemudian ini bidang TBC. Pertama, kita tentukan dulu perpotongan kedua bidang. Jadi perlu diketahui bahwa bidang TAD ini tidak sebatas segitiga ini saja, tapi mencakup semua area seluas di mana segitiga itu berada. Jadi satu bidang itu adalah satu area yang tidak sebatas segitiga ini saja, tapi meluas sampai tidak terhingga luasnya. Kemudian begitu pula bidang TBC, di mana tidak sebatas segitiga TBC saja, tapi juga meluas. Artinya, kalau dicari perpotongan kedua bidang antara bidang TAD, jadi bidang TAD ini, kemudian bidang TBC yaitu ini, perpotongannya berupa garis yang biru ini. Kita hilangkan dulu bidangnya, jadi hasilnya berupa garis biru ini yang melewati titik T. Selanjutnya pada masing-masing bidang buat garis yang tegak lurus garis biru ini. Jadi kita buat garis yang tegak lurus perpotongan kedua bidang. Misalnya pada bidang TAD terdapat garis RT yang tegak lurus dengan garis perpotongan. Nah, jadi titik R ini adalah titik tengah dari sisi AD. Kemudian pada bidang TBC terdapat garis ST yang tegak lurus dengan garis perpotongan. Dengan titik S ini adalah titik tengah dari sisi BC. Kita hilangkan dulu garis perpotongannya. Dengan demikian, sudut antara bidang TAD dan bidang TBC yaitu besar sudut antara garis RT dan garis ST. Seperti biasa, untuk mempermudah perhitungan bisa digambarkan segitiga seperti ini, yaitu segitiga RTS, di mana menghubungkan titik R, titik T, dan titik S. Misalkan titik pusat alasnya yaitu titik K. Jadi titik K ini adalah titik pusat, di mana titik K ini juga titik tengah dari garis RS. Hubungkan titik T dan titik K sehingga panjang TK ini adalah 1 cm, karena itu adalah tinggi limas. Beginilah gambar limasnya. Perhatikan bahwa TK ini tegak lurus dengan RS, karena kita menghubungkan titik puncak limas dengan titik pusat dari alasnya.
Jadi alasnya suatu persegi dengan panjang sisi 2 serta tinggi 5 1. Kita akan menggambarkan segitiga RTS, maka harus tahu panjang sisi-sisinya terlebih dahulu. Panjang RS sudah diketahui, yaitu 2, karena sama dengan panjang sisi persegi. Kemudian untuk menentukan ST itu dengan Pythagoras menggunakan sisi ini, sisi TK dan sisi KS. Panjang sisi KS yaitu 1, karena titik K ini adalah pertengahan dari RS. Maka KS adalah setengah dari 2, yaitu 1. Kemudian untuk panjang ST dengan Pythagoras yaitu akar dari 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Ini adalah akar 2. Dengan cara yang sama, panjang sisi RT ini juga bisa dicari. Menggunakan Pythagoras hasilnya yaitu akar 2. Jadi segitiga RTS ini adalah segitiga sama kaki, di mana panjang sisi yang sama yaitu panjang sisi RT dan panjang sisi ST. Jadi terdapat dua cara. Untuk cara yang pertama menggunakan konsep aturan kosinus. Jadi aturan kosinusnya kalau diterapkan pada segitiga RTS, di sini ada sudut RTS yang diapit sisi RT dan ST. Kemudian di depan sudut RTS ini adalah sisi RS. Aturan kosinus berlaku RS kuadrat sama dengan RT kuadrat tambah ST kuadrat min 2 kali RS kali ST kali cos sudut RTS. Tinggal kita masukkan angka yang sudah diketahui seperti ini. RS nya 2, kemudian RT dan ST nya masing-masing akar 2. Yang akan dicari yaitu cos sudut RTS. Jadi ini hasilnya 2 kuadrat itu 4, kemudian ini akar 2 kuadrat itu 2, akar 2 kali akar 2 yaitu 2. Kembali disederhanakan, ini 2 tambah 2 yaitu 4, 2 kali 2 itu 4, kemudian 4 yang di ruas kanan ini bisa dibawa ke ruas kiri sehingga ini adalah 4 kurang 4, hasilnya 0. Seperti ini 0, kemudian sama dengan min 4 cos sudut RTS. Kemudian ini sama-sama dibagi min 4, seperti ini, sama-sama dibagi min 4. Maka yang di sini 0 per min 4 itu 0, kemudian di sini min 4 dibagi min 4 itu 1, sehingga hasilnya yaitu 0 sama dengan cos sudut RTS. Jadi cos sudut RTS itu 0, maka yang sesuai sudut RTS ini besarnya 90 derajat supaya cosnya sama dengan 0. Jadi besar sudut antara bidang TAD dan bidang TBC adalah 90 derajat. Jadi ini cara pertama untuk menjawab soal. Lanjut ke cara kedua. Jadi cara kedua ini dengan perbandingan trigonometri sederhana yaitu kosinus serta menggunakan konsep jumlah sudut segitiga sama dengan 180 derajat. Jadi sebelum menentukan RTS, kita tentukan dulu ini sudut RST dan sudut SRT. Jadi caranya menggunakan konsep kosinus, di mana kosinus ini RST ini adalah KS per ST. Jadi panjang sisi sampingnya KS per sisi miringnya yaitu ST. KS ini
yaitu 1, karena KS ini setengah dari RS. Berarti cos sudut RST 1/akar 2. Kemudian ini kita kalikan sekawan, sehingga hasilnya yaitu akar 2/2 atau 1/2 akar 2. Agar cosnya 1/2 akar 2, maka sudut RST haruslah 45 derajat. Berarti ini 45 derajat. Kemudian karena ini segitiga sama kaki, maka sudutnya yang di sini sama dengan sudut yang di sini. Jadi ini juga 45. Berarti untuk mencari besar sudut ini, RTS yaitu dengan mengurangkan 180 derajat dikurang 45 derajat dikurang 45 derajat. Jadi ini hasilnya 90 derajat. Jadi besar sudut antara bidang TAD dan bidang TBC adalah 90 derajat. Demikianlah video ini. Terima kasih sudah menyaksikan.